Di video ini saya akan membahas tentang masa Orde Lama. Ini untuk materi kelas 12 KD 3.2. Masa Orde Lama terdiri dari dua, yaitu masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin. Dan di video ini saya akan membahas Indonesia pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensil, yang artinya presiden itu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Kemudian perubahan sistem pemerintahan dari presidensil menjadi parlemen yang ditandai dengan adanya maklumat KNIP nomor 5 tanggal 11 November 1945 yang isinya adalah mengubah sistem pemerintahan yang awalnya presidensil menjadi sistem pemerintahan parlementer, yang artinya sekarang sistem pemerintahan tersebut dipegang oleh parlemen atau kabinet, sedangkan presiden hanya sebagai kepala negara. Perubahan fungsi KNIP ini yang semulanya sebagai pembantu presiden, membantu kerja presiden dan wakil presiden itu menjadi majelis legislatif, yaitu dipimpin oleh Perdana Menteri. Artinya, dalam melakukan pemerintahan di negara Indonesia pada saat itu diatur oleh kabinet dan Perdana Menteri. Kemudian, adanya penetapan kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang yang tujuannya adalah untuk menyederhanakan angkatan perang yang dianggap terlalu rumit karena kondisi Indonesia yang banyak pulau sehingga banyak tentara-tentara yang ada di wilayah Indonesia, yang dimana tokoh-tokoh tersebut itu berasal dari pahlawan-pahlawan di berbagai daerah dan itu mempersulit negara untuk mendata mereka. Kemudian kabinet pada masa demokrasi liberal, itu terdiri dari kabinet Natsir, kemudian kabinet Sukiman, Wilopo Sastro Amiyojo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastro Amiyojo II, dan kabinet Juanda atau kabinet Karya. Jadi ini adalah kabinet-kabinet yang pernah terbentuk pada masa demokrasi liberal dari tahun 1949 sampai 1959. Di Indonesia, pada masa demokrasi liberal pernah diterapkan sistem multipartai. Apa itu sistem multipartai? Sistem multipartai itu didasari adanya maklumat Wakil Presiden 3 November 1945. Yang dalam maklumat tersebut Muhammad Hatta memberikan kebebasan pembentukan partai politik. Artinya, pemerintah mengizinkan rakyat Indonesia itu untuk berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pendapat mereka itu melalui partai politik. Tapi pada masa itu tujuan dari Muhammad Hatta yaitu adalah memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada barisan perjuangan. Artinya yang berjuang di sini adalah rakyat. Pemerintah ingin rakyat itu bertanggung jawab terhadap kebijakan mereka melalui partai politik sehingga memudahkan kerja pemerintah. Tetapi yang terjadi adalah partai politik pada masa demokrasi liberal itu justru saling bersaing, mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Apa hubungannya dengan kabinet? Dalam kabinet yang memilih ataupun apabila seseorang itu ingin menjadi kabinet, itu harus mendapat dukungan dari partai politik tersebut. Dan apa partai politik tersebut tidak mendukung kabinet tersebut, maka kabinet tersebut dapat digantikan. Itulah alasan kenapa pada masa demokrasi liberal, kabinet yang dibentuk itu sangat banyak. Itu karena tergantung dari partai, apakah partai itu mendukung atau partai itu menjadi partai oposisi. Kemudian pada masa demokrasi liberal terjadi pemilu pertama kali pada tahun 1955. Pemilu pada 29 September 1955 itu adalah pemilu tahap pertama yang tujuannya adalah memilih anggota parlemen dengan hasil sebagai berikut. Dari 72 partai yang mengikuti pemilu 1955, muncul 4 partai yang memiliki perolehan suara terbanyak, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
Kemudian pemilu tahap 2 itu dilaksanakan 15 Desember 1955 yang bertujuan untuk memilih anggota konstituante dengan hasil sebagai berikut. Dari 72 partai, 4 partai besar yang muncul sama seperti pemilu pada tanggal 29 September, yaitu ada PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dari konstituante 1955, tugas konstituante yaitu adalah membentuk konstitusi baru. Kemudian apa penyebab kegagalan tersebut? Karena perdebatan berlarut-larut dalam konstituante, adanya perselisihan antara partai, adanya desakan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Karena tugas dari Dewan Konstituante yaitu adalah membentuk Undang-Undang Dasar yang baru, yang sesuai dengan sistem demokrasi liberal, yaitu Undang-Undang Dasar sementara 1950. Tapi ternyata hal tersebut tidak dapat dijalankan oleh Dewan Konstituante karena setiap partai itu memiliki tujuan dan kepentingannya di dalam Dewan Konstituante dan perdebatan yang tujuannya hanya untuk kepentingan partai, bukan untuk kepentingan rakyat. Kemudian karena dua hal tersebut, akhirnya rakyat Indonesia itu mendesak pemerintah untuk kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja apabila kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, maka harus kembali menggunakan sistem pemerintahan presidensil. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Soekarno adalah Presiden Soekarno mengusulkan agar Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali sebagai Undang-Undang Dasar Negara, dan Presiden Soekarno membubarkan konstituante melalui dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959, maka masa demokrasi liberal di Indonesia pun berakhir. Jadi sekian sistem politik pada masa demokrasi liberal. Terima kasih.